Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully, all of you are doing well. Okay, my student. Now we are learn about in chapter 3. The title of this chapter is "Be Healthy, Be Happy." But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warasukni fahman amin. Let's start it. Purpose this chapter is we will learn about to choose healthy and safe product and to avoid harmful effect and alas to get the best result. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran pada bab ini yaitu untuk memilih kesehatan dan keamanan dari produk dan untuk menentukan efeknya atau akibatnya dan yang terakhir untuk menentukan hasil yang terbaik. Oke, jadi silakan menyiapkan catatan serta mendengarkan dengan baik terkait dengan pembahasan pada chapter ini tentang be healthy, be happy. Now we are discuss about label. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang label. Label obat, makanan, minuman memiliki fungsi untuk memastikan agar konsumen memiliki pemahaman yang tepat tentang produk serta melakukan tindakan sesuai dengan yang disarankan atau yang seharusnya, sehingga mendapatkan manfaat dari produk yang sebaiknya serta dapat menghindarkan kekeliruan dalam menentukan pilihan atau menggunakannya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam cara menganalisis label dari produk. Now we are discuss about definition of label. Jadi kita akan bahas dulu apa sih pengertian dari label. Jadi label is a small piece of paper or other material which give information about the things it is fixed to. Label is a piece of paper, polymer, cloth, metal, or other material affixed to a container or article on which is print a legend. Jadi, label adalah keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan dengan tujuan memberikan informasi baik cara menggunakan atau komposisi dari sebuah produk. Di mana dengan adanya label, konsumen atau kita sendiri yang akan menggunakan produk tersebut lebih jelas mengenai bahan ataupun cara menggunakannya. Di mana ada beberapa jenis dari label or kind of label. Label of medicine, label of food, and label of drink. Jadi ada jenis label di mana ada label obat, label makanan, dan label minuman. Itu merupakan contoh dari atau jenis dari label. Di mana label ini memiliki tujuan atau fungsi untuk kita menggunakan label dari sebuah produk itu yang pertama memberikan informasi rinci tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Kedua, sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen, terutama hal-hal yang tidak ada dicantumkan pada produk tersebut secara fisik. Kemudian memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Itu merupakan fungsi atau tujuan adanya label dari sebuah produk. Nah, kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara
menganalisis label pada sebuah produk. This is the example of the product. Jadi gambar ini adalah salah satu contoh dari produk. So now we are to analyze about the product. Jadi kita akan mencoba menganalisis dari produk ini tentang healthy and safe produknya, kesehatan dan keamanan dari produknya. Jadi bisa diperhatikan di situ ada tabel fact, available, and statement. Jadi ada fakta, kemudian ketersediaannya, tersedianya, dan statementnya apa. Jadi kita perhatikan ya cara menganalisis keamanan atau healthy and safe produknya. Pada produk tersebut sudah ada beberapa data yang dituliskan. Ya, di situ merupakan contoh produk dari obat ya. Di situ sudah ada Vinux. Vinux nama brandnya, sedangkan nama dari produknya itu Children Cough Syrup. Ya, jadi itu merupakan obat batuk untuk anak. Kita melihat dari tabel. Silakan lihat tabel, kita coba menganalisis sama-sama. Di situ sudah ada jawabannya, hanya saja Ibu akan menjelaskan cara menganalisisnya. Pertama, brand of drug. Jadi, brand dari produk tersebut apa? Di fakta ada 8 poin yang harus dicari. Cara menganalisis suatu produk itu dengan berdasarkan 8 poin, yaitu ada brand of product, name of product, description, content or amount, use, direction to use, dosage, direction to store, expiration date. Jadi di situ ada brandnya apa, nama dari produk itu apa, deskripsinya apa, konten atau jumlah dari produk itu ada berapa mili, kemudian penggunaannya, kemudian direction petunjuk untuk menggunakan beserta dosisnya, kemudian petunjuk untuk penyimpanannya. Yang terakhir adalah data pembuatan atau expiration date-nya, tanggal pembuatan dan kadaluarsanya maksudnya ya, dari tanggal pembuatannya kapan dan kadaluarsanya kapan. Oke, kita lihat lagi pada tabel. Misalnya nomor 1, brand of drug-nya. Ada apa tidak brand of drug-nya? Kalau ada, silahkan cari. Kira-kira brand of drug-nya apa? Ya, brandnya yaitu Vinux. Jika ada, available-nya tersedia maksudnya ya. Jika ada, berarti kita menulis dengan kata yes. Maka statementnya atau pernyataannya atau yang kalau kita mengucapkan brandnya itu ada, maka nama brandnya itu apa. Jadi seperti yang dicontoh itu dituliskan Vinux. Jadi nama brandnya itu Vinux. Ya, kemudian nomor 2, name of drug. Nama dari obat itu apa? Jika ada namanya, maka kita lihat di available-nya yes, berarti yes itu ada. Namanya apa? Jadi ditulis lagi kalau ada di statement, berarti Children Cough Syrup itu nama produknya. Lanjut, description-nya apa? Di bawah brand ada nama, kemudian di bawah nama pasti ada description dari produk tersebut. Maka description-nya kita lihat pada gambar tersebut, ada description-nya cough mixer of formula 440. Jadi di situ penjelasannya ya. Jadi maksudnya obat itu dicampur dengan formula 440. Jadi itu merupakan description. Jadi selanjutnya ada content amount. Content or amount, jumlahnya maksudnya ada berapa. Di situ jika dicantumkan
jumlahnya. Jika ada pada produk itu ada jumlah, maka mencantumkan yes. Jika tidak ada, maka mencantumkan no, tidak. Jadi kita lihat lagi pada gambar produk, di situ dicantumkan 75 mili, maka menulis di statement 75 mili. Kemudian use penggunaannya kita cari, ya di situ tidak dicantumkan penggunaannya. Cara menggunakan yaitu jika tidak ada maka kita menuliskan no, jika ada yes, tapi di situ tidak ada maka no, dan di statementnya kita menulis no available, jadi tidak tersedia. Kemudian lanjut ke nomor 6, direction to use and dosage. Jadi penggunaannya atau petunjuk penggunaan dan dosisnya berapa. Maka jika ada di situ kita menuliskan yes. Kita cari lagi pada gambar di produk. Di situ sudah jelas di bawah cuff mixer itu atau di bawah description ada direction to penggunaannya, yaitu use medicine according to physician instruction. Jadi menggunakan obat ini menurut dari instruksi dokter atau farmasi ya, dari farmasi. Kemudian selanjutnya ada direction to store, penyimpanannya. Jika ada maka menuliskan yes. Jadi cara penyimpanannya itu ada di bawah ya. Keep it in moderate temperature. Dan yang kedua, keep away from children. Jadi dia menjaga dari suhu, tetap menjaga dari suhu yang stabil, kemudian jauhi dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya expiration date, di situ tidak dicantumkan ya pada produk expiration date, maka kita menulisnya no, tidak ada. Kemudian di statementnya no available. Jadi itu merupakan cara menentukan healthy and safe dari produk dengan berpanduan pada tabel dan berdasarkan 8 poin tersebut. Jadi mudah ya cara menganalisis, mencari jawabannya pada keterangan yang bertuliskan pada produk dan mencari dengan memandu atau panduan dari tabel. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you always learn English. Let's close our meeting with say subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.